Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Herawati dengan NIM 584. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Nah, saat ini perilaku manusia menjadi sangat konsumtif. Banyak sekali kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan primer, namun menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit memperoleh kesejahteraan finansial meskipun memiliki penghasilan yang cukup. Sehingga pengelolaan keuangan sangat diperlukan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga, agar dapat mengalokasikan pendapatannya sesuai dengan kebutuhannya. Pengelolaan keuangan keluarga sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau manajer keuangan keluarga untuk mengalokasikan dana agar dapat memperoleh kesejahteraan keuangan. Nah, kesejahteraan keuangan keluarga tidak dapat diukur dari banyaknya pendapatan yang diperoleh dari keluarga, tetapi tergantung bagaimana keluarga itu mengelolanya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apakah sikap keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian, apakah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga, dan apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan pada penelitian saya kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini ada 4 poin yang harus saya jelaskan, yaitu pengelolaan keuangan keluarga, sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Menurut Tommy Arganata dan Lutfi menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah sikap seseorang yang mampu mengatur keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan mendatang. Nah, tidak jauh berbeda, Melissa dan Norma juga berpendapat bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu sikap terhadap uang. Nah, menurut Muhammad Sohib, sikap terhadap uang merupakan sudut pandang atau perilaku seseorang individu terhadap uang. Selain itu, Siska Widyaningrum juga berpendapat bahwa sikap keuangan akan membantu seseorang untuk mengerti apa yang dipercaya terkait dengan hubungan dirinya dengan uang. Nah, untuk membantu sikap keuangan yang benar yaitu diantaranya dengan fokus pada saat ini yang berarti berhenti merenungkan masa lalu serta mengkhawatirkan masa depan. Nah, selain itu dengan bertindak positif yang berarti melihat manfaat dari masa lalu untuk tidak mengulanginya di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Ahmad Muhaimin Azeb, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu, sehingga tetap tenang dalam menghadapi suatu kejadian, entah itu kejadian yang buruk maupun kejadian yang baik. Nah, tidak jauh berbeda, Tommy Arganata dan Lutfi juga berpendapat bahwa kecerdasan spiritual ini akan mendorong seseorang untuk mengendalikan nafsu, terutama dalam mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Dan yang terakhir yaitu literasi keuangan. Lusardi dan Michelle mendefinisikan literasi keuangan itu sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan individu dalam mengimplementasikannya. Sedangkan menurut Atkinson dan Macy menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan keuangan yang baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan individu maupun keluarganya. Berdasarkan kajian teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai berikut.
Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel yaitu sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, ditinjau dari metode pengambilan sampel, maka metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan model sampel non-probabilitas. Karena sampel yang dipilih peneliti akan disesuaikan berdasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Nah, selain itu, berdasarkan jenis data dan pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang berasal dari survei melalui kuesioner yang disebarkan ke beberapa responden yang menjadi sampel. Yang selanjutnya yaitu batasan penelitian. Nah, di sini penulis menyadari bahwa penelitian ini juga mempunyai keterbatasan. Nah, adapun keterbatasan tersebut yaitu yang pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu di wilayah Kota Lamongan saja. Dan yang kedua, variabel dependen hanya menggunakan pengelolaan keuangan saja. Dan yang terakhir yaitu variabel independen hanya menggunakan 3 variabel yaitu sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau manajer keuangan keluarga untuk mengalokasikan dana agar dapat memperoleh kesejahteraan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan keluarga ini dapat diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana terdapat pengukuran Rangman skor 1 sampai dengan 5. Selanjutnya variabel sikap keuangan. Nah, sikap keuangan merupakan perasaan, pendapat, atau tingkah laku individu terhadap uang yang mereka miliki. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana terdapat pengukuran Rangman skor 1 sampai dengan 5. Yang selanjutnya variabel kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam memaknai kehidupan bermasyarakat di luar dari kecerdasan intelektual. Biasanya berupa kemampuan menalar, memecahkan masalah, dan berpikir abstrak. Nah, sama dengan yang sebelumnya, variabel kecerdasan spiritual ini juga dapat diukur menggunakan skala Likert, di mana terdapat Rangman dengan skor 1 sampai dengan 5. Dan variabel yang terakhir yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan seseorang akan ilmu keuangan dan pengaplikasiannya agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Variabel literasi keuangan ini dapat diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu di mana dengan menggunakan persentase benar tidaknya jawaban responden dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, dalam penelitian ini maka populasinya adalah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Kota Lamongan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan mengambil data atau sampel dari populasi yang berdasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah kriteria yang diinginkan oleh peneliti yaitu responden merupakan pengelola keuangan dalam keluarga yang berdomisili di Lamongan. Yang kedua yaitu pendapatan yang dimiliki oleh keluarga yaitu minimal 3 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, di mana kuesioner disusun berdasarkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang akan diuji. Yang selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data primer, karena metode pengambilan datanya yaitu menggunakan survei. Variabel sikap keuangan dan kecerdasan spiritual menggunakan skala Likert, sedangkan variabel
Literasi keuangan menggunakan skala rasio sebagai dasar pengukurannya. Kuesioner disebarkan kepada responden pengelola keuangan keluarga yang berada di wilayah Lamongan. Kemudian responden akan mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada peneliti. Setelah itu, baru peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji kemampuan instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran objek yang seharusnya diukur. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Secara umum, uji validitas menggunakan Pearson correlation, yakni cara untuk membandingkan semua item pertanyaan ke total skor pertanyaan. Skala uji validitas dikatakan valid apabila diperoleh hasil korelasi senilai p-value lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur secara konsisten. Alat ukur atau instrumen penelitian yang baik dapat digunakan secara konsisten setiap saat. Nah, hasil pengukuran dikatakan reliable jika responden memberikan jawaban pada item pertanyaan yang ada di dalam kuesioner secara konsisten dan stabil. Indikator yang digunakan untuk membuktikan apakah instrumen penelitian terbukti reliable atau tidak, yaitu dengan melihat nilai batch alpha dengan ketentuan sebesar lebih dari 0,6. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Selanjutnya yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang terdapat dalam kuesioner, yaitu pengelolaan keuangan keluarga, sikap keuangan, kecerdasan spiritual, dan literasi keuangan. Variabel pengelolaan keuangan, sikap keuangan, kecerdasan spiritual menggunakan skala Likert. Sedangkan variabel literasi keuangan dapat diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang akan diukur berdasarkan persentase benar dan tidaknya jawaban responden, yang kemudian dapat disusun kriteria penilaiannya. Dan yang kedua yaitu analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menjadi alat untuk mengukur bagaimana pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Analisis ini digunakan untuk mendukung analisis deskriptif supaya memperoleh hasil yang lebih baik, serta untuk menyimpulkan suatu kondisi secara umum berdasarkan sampel yang digunakan. Nah, dalam analisis statistik ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan model MRA, yang kedua melakukan uji simultan atau uji F, dan yang ketiga yaitu melakukan analisis determinasi, dan yang terakhir yaitu melakukan uji parsial atau uji T. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.